Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat fisika sekalian, semoga sehat selalu dan jangan lupa tetap pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya, 3M. Pada kuliah sore hari ini kita akan melanjutkan efek pos listrik ya. Babnya di fisika modern kan banyak sekali. Nah, kita di sini melanjutkan efek pos listrik, kita akan membahas tentang radiasi benda hitam. Oke. Check it out. Radiasi benda hitam dan hipotesis Planck ya. Khususnya nanti kita akan bahas memang di bab ini kita akan lebih detail ya pengantar fisika kuantum. Kita harus mengingat bahwa untuk yang mekanika Newtonian itu harus tergantikan dengan teori relativitas khusus ya oleh Einstein. Pada abad ke-20 banyak masalah eksperimental dan teoritis yang diselesaikan dengan teori relativitas khusus. Contohnya, mekanika Newtonian tidak bisa menjelaskan kejadian yang dengan kecepatan cahaya ya, mendekati kecepatan cahaya. Maka yang berhasil menjelaskan itu Einstein. Nah, baik relativitas maupun fisika klasik tidak dapat memberikan jawaban teoritis. Misalnya, kasus tertentu ya yang hubungan nanti sama hal mikroskopik itu tidak bisa keduanya, baik TRK atau teori relativitas khusus dengan fisika klasik itu nggak bisa menjelaskan. Maka memang ada beberapa penelitian itu untuk menerapkan hukum fisika klasik untuk menjelaskan perilaku materi. Pada saat itu masih gagal ya. Contohnya yang masih gagal itu emisi lambda diskrit cahaya dari atom di gas suhu tinggi itu tidak dapat dijelaskan di fisika klasik. Oleh karena itu pendekatannya menggunakan teori mekanika kuantum. Jadi hal mikroskopik ya tidak bisa dijelaskan dengan fisika klasik. Yang bisa adalah nanti pendekatannya menggunakan kuantum. Nah, teori mekanika kuantum ini itu biasanya dilandasi dengan Max Planck ya. Max Planck, kemudian Einstein, kemudian nanti dijelaskan Born ya. Kalau Max Planck itu nanti menjelaskan tentang ada ketetapannya ya, ketetapan Max Planck. Kemudian kalau Einstein nanti menjelaskan tentang lebih ke energinya. Biasanya kalau Born itu nanti ke transisi energinya. Kemudian untuk de Broglie itu nanti ada persamaan sendiri ya. Kemudian Schrödinger itu sudah kuantumnya, dan Heisenberg itu nanti lebih ke ketidakpastian Heisenberg dalam melihat beberapa kasus. Contohnya misalnya ada sumber potensial, kemudian ada probabilitas yang hubungannya dengan delta X serta delta H ya. Nah, sebagai pengantar di radiasi benda hitam, kita misalnya ada melihat kok benda itu memancarkan panas ya, mengeluarkan panas. Nah, nyatanya benda yang bersuhu apapun ya, itu dia memancarkan gelombang elektromagnetik ya dalam bentuk radiasi termal dari permukaannya. Nah, ciri-ciri dari ini ya, radiasinya itu tergantung pada suhu dan sifat permukaan benda ya. Kalau radiasi termal itu berasal dari percepatan partikel bermuatan yang mana di dekat atom permukaan benda ya. Dengan partikel bermuatannya itu tuh memancarkan radiasi seperti halnya antena kecil. Maka partikel yang bergejolak secara termal itu dapat memiliki distribusi energi. Jadi partikel itu kan tadi memancarkan radiasi ya. Nah, itu juga memiliki distribusi energinya yang menyumbang spektrum kontinu radiasi yang dipancarkan oleh benda tersebut. Nah, teori klasik itu tuh memang tidak memadai ya. Masalahnya apa? Di teori klasik itu tidak bisa, yaitu distribusi lambdanya, distribusi panjang gelombangnya ya, yang diamati oleh karena adanya radiasi pada benda hitam tidak bisa dijelaskan secara fisika klasik. Nah, kita masuk ke radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam ini itu pemodelannya sebelah kiri ya, gambar sebelah kiri ini. Jadi model fisik benda hitam itu pasti ada benda yang mana ada lubang kecil ya, lubang kecil yang mengarah ke bagian dalam sebuah benda berlubang. Nah, benda hitam ini itu
disebutkan seperti sistem ideal yang menyerap semua insiden radiasi di atasnya. Jadi benda itu bisa menyerap semua radiasi ya. Nah, itu benda hitam. Apa itu benda hitam? Kemudian yang kedua itu radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam itu ya radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda hitam itu sendiri ya. Setiap kejadian ya radiasi pada lubang dari rongga itu masuk ya. Kemudian karena sudah masuk itu pasti nanti dipantulkan keluar ya. Pantulkan beberapa kali di dinding rongga itu sendiri ya. Nah, lubang itu berpindah sebagai penyerap yang sempurna. Kemudian radiasi yang meninggalkan rongga melalui lubang itu hanya bergantung pada suhu dinding rongga, bukan pada bahan pembuat dinding. Jadi radiasi yang meninggalkan itu tergantung pada suhunya, ya, suhu dinding rongga, bukan pada bahan pembuat dinding. Nah, ini seperti misalnya kita lihat kalau kita beli sate terus ada arang ya, arang yang tadinya hitam itu menjadi merah ya. Nah, pasti di sana ada ruang-ruang antar gumpalan arang panas. Kita bisa melihat bahwa ada ruang-ruang tersebut ya. Nah, memancarkan cahaya yang sangat mirip dengan radiasi benda hitam ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana distribusi panjang gelombang dari radiasi yang meninggalkan rongga melalui lubang. Ketika ada lubang, bagaimana distribusi panjang gelombangnya? Nah, distribusi panjang gelombang dari rongga itu sudah diteliti abad ke-19 ya. Sebagaimana benda hitam itu sudah diteliti dan menghasilkan beberapa karakteristik ya. Dengan gambar yang di sebelah kiri ya. Sumbu X itu sebagai panjang gelombang ya. Yang satuannya mikrometer. Kemudian untuk yang sumbu Y itu sebagai intensitas ya. Dengan kita merubah-rubah panjang gelombangnya dan suhunya yang berubah-ubah dari kecil ke besar, ternyata puncaknya itu berbeda-beda ya. Nah, disebutkan bahwa intensitas benda hitam radiasi bervariasi dengan suhu dan panjang gelombang. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa yang pertama kita bisa melihat ada daya total radiasi yang dipancarkan itu sebanding dengan peningkatan suhu. Jadi suhunya semakin meningkat, ya, daya radiasi total radiasinya semakin tinggi. Hal ini disebutkan bahwa ketika suhunya semakin naik, intensitasnya itu kan semakin naik. Sehingga bisa dijelaskan ya bahwa lambda M dikali T itu sama dengan C. Di sana dijelaskan bahwa lambda M itu panjang gelombang pada intensitas maksimum, kemudian T itu suhunya, suhu mutlak benda, dan C-nya itu adalah konstanta Wien ya, 2,9 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini yang persamaan untuk panjang gelombang pada intensitas maksimum. Nah, bagaimana daya total radiasinya? Itu rumusnya P sama dengan tetapan Boltzmann ya, eta, dikali dengan A, dikali dengan E, kemudian dikali dengan T pangkat 4. Yang kedua, kita bisa melihat puncak distribusi panjang gelombang bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek pada saat peningkatan suhu. Jadi, ketika suhunya itu naik ya, maka puncaknya ini akan bergeser ke kiri ya. Ini menarik sekali, puncaknya bergeser ke kiri. Misalnya kita lihat yang hijau. Yang hijau itu kan suhunya 2000 Kelvin. Nah, itu puncaknya di antara pokoknya panjang gelombangnya 1 sampai 2 ini ya. Di antara ini pokoknya 1,5 mikrometer lah. Nah, ini ketika saya naikkan suhunya itu ternyata lebih rendah ya panjang gelombangnya. Dan begitu juga dengan 4000 Kelvin. Itu panjang gelombangnya lebih pendek ya. Nah, ini ada hukumnya, itu dinamakan hukum pergeseran Wien ya. Jadi apa yang bergeser? Ya panjang gelombangnya ya. Nah, untuk lambda maksimum dikalikan dengan T sama dengan tadi konstanta Wien ya. Itu. Jadi ada hukum pergeseran Wien.
Nah, ini yang harus dihafal ya. Lambda maksimum dikalikan T sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 3. Khusus sehari-hari, misalnya kita yang sesuai dengan hukum pergeseran Wien ya. Misalnya gini, suhu kamar. Kita suhu kamar. Benda tersebut tidak muncul bersinar karena puncaknya berada di wilayah inframerah dari spektrum elektromagnetik. Pada suhu kamar misalnya kan biasanya suhu kamar 27 derajat Celcius. Nah, benda tersebut tidak muncul ya. Kita menaruh benda itu tidak muncul ternyata pada suhu kamar. Karena puncaknya berada di wilayah inframerah dari spektrum elektromagnetik. Berbeda mungkin sama nanti ketika kita menempatkan benda pada suhu yang tinggi ya. Benda tersebut akan berubah menjadi merah karena puncaknya berada di dekat inframerah dengan beberapa radiasi di ujung spektrum cahaya tampak ya. Nah, bagaimana kalau kita menempatkan benda pada suhu yang lebih tinggi? Itu dia akan malah bersinar putih ya. Contohnya kita misalnya bakar besi ya. Di suhu berbeda-beda. Pasti nanti radiasi warna yang dihasilkan itu bersinarnya berbeda-beda. Nah, jadi yang uniknya itu yang malah yang suhu yang lebih tinggi lagi bisa benda itu bersinar putih karena puncaknya terlihat ya. Semua warna dapat dipancarkan.